Halo warga Nobar dimanapun Ikam berada, kembali lagi bersama Tobi. Kali ini saya akan membawakan series thriller Inggris rilisan 2024 berjudul The Day of the Jackal, tentang seorang pembunuh bayaran paling elit di dunia yang bisa berganti wajah, umur, dan identitas semudah kita ganti kaos sampai tak ada satupun aparat yang tahu siapa dia sebenarnya, sampai satu orang ahli senjata di MI6 mulai membaca satu-satunya jejak yang dia tinggalkan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Munich, Jerman, series ini dibuka di sebuah kamar remang memperlihatkan seorang pria tua yang berulang kali menggerutu soal atasannya sambil menatap cermin. Tapi begitu diperhatikan, dia bukan sedang ngobrol, melainkan sedang berlatih meniru pola suara, jeda, dan intonasi orang lain berkali-kali sampai benar-benar melekat sambil menyempurnakan garis wajah, kulit, wig, dan postur membungkuk seorang lelaki yang jauh lebih tua dari dirinya. Dan inilah kemampuan utama sang jakal, seorang operator tunggal yang teliti, sabar, dan nyaris mustahil dilacak. Terbukti dari bagaimana dia tidak sekadar memakai topeng, tapi benar-benar menjadi orang lain sampai ke gerak tangan dan cara batuknya. Malam itu dia masuk ke gedung perusahaan keluarga Pest dengan seragam petugas kebersihan bernama Ralph, dan petugas keamanan pun menyapanya seperti karyawan lama yang sudah dikenal betul, lengkap dengan kebiasaan telat dan merokoknya. Alles okay? Oh, Junge, die Kippen helfen aber auch nicht, oder? Sambil mendorong troli kebersihan dan menyalakan penyedot debu seperti pekerja biasa, matanya justru sibuk memetakan kamera, pintu, dan posisi orang di dalam, karena dia sudah tahu persis siapa saja yang tersisa di lantai itu malam ini. Namen Ralf. Ist heute da. Nur Fest und Jennifer. Begitu penyamarannya mulai dicurigai karena penyedot debu ditinggal menyala, jakal langsung berpindah dari mode petugas ke mode eksekusi. Dia mengeluarkan pistol berperedam, melumpuhkan orang-orang di dalam kantor, lalu mengarahkan senjata ke Elias Pest, putra sang politikus. Untuk keluar dari gedung, Jekyll melemparkan sebuah bom asap yang seketika menutup area dengan kabut tebal, membuat siapapun sulit melihat ke arahnya saat dia menyelinap keluar. Jekyll kabur menembus malam Munich, masuk ke sebuah ruangan, mengunci pintu, lalu untuk pertama kalinya kita melihat dia mengelupas lapisan kulit tua dari wajahnya, melepas wig, dan menegakkan kembali posturnya, sampai muncul sosok pria muda yang selama ini bersembunyi di balik pekerja tua tadi. Keesokan paginya, berita menjelaskan bahwa Manfred Vess, kandidat terkuat kanselir Jerman berikutnya, akan mengunjungi putranya yang jadi korban percobaan pembunuhan semalam. Dan ada orang bernama Manfred, seorang politikus sayap kanan yang dingin, arogan, dan tega. Terbukti dari bagaimana di dalam mobil menuju rumah sakit, dia justru menyuruh istrinya berhenti menangis dan lebih sibuk mengatur agar kantornya menulis kartu yang terdengar positif, bukan penuh kasih sayang, untuk anaknya yang sedang dioperasi. Was nützt das Weinen? Nein, ich stelle dir eine Frage. Soll ich vom Büro Blumen schicken lassen? Karte? Was Positives. Nicht liebevoll. Di saat bersamaan dari sebuah apartemen tinggi yang menghadap rumah sakit, Jakal membuka tas kecilnya dan mulai merakit senapan jarak jauh bagian demi bagian dengan gerakan yang tenang dan terukur.
Di dalam mobil saat ajudannya minta komentar soal uledak Charles, si miliarder teknologi pencipta River, Manfred pun melempar hinaan memakai nama lahir UDC untuk merendahkannya dan menyebutnya penipu pencari perhatian sekaligus pengkhianat Barat. It's an attention-seeking fraud. Uledak Charles is a traitor to the West in its... Konvoi Manfred akhirnya tiba di rumah sakit di tengah demonstran yang meneriakinya dan pengawal memberi perintah tegas bahwa begitu keluar dari mobil, sang kandidat harus melewati pintu masuk dalam 10 detik. 10 detik itulah celah yang sejak awal ditunggu Jekyll karena dari apartemennya yang jauh di seberang kota dia sudah mengunci garis pandang, menyelaraskan napas dan membaca indikator angin merah kecil di dekat lokasi. Dan tepat saat Manfred berjalan masuk, Jekyll melepaskan satu peluru yang menempuh jarak sekitar 3.815 meter, hampir 4 km, langsung menghantam kepala targetnya. Satu tembakan, satu nyawa tanpa perlu peluru kedua dari jarak yang bahkan melampaui rekor dunia pembunuhan sniper terkonfirmasi. Check das 30-stöckige Gebäude südöstlich von unserer Position. Begitu keamanan melihat posisi penembak, Jekyll bergegas membongkar senapannya dengan kecepatan terlatih, memisahkan laras panjang menjadi bagian-bagian lebih pendek sampai senjata muat di dalam ransel. Sambil polisi mulai menyisir gedung, dia keluar dengan penampilan lebih netral, meninggalkan bom di ruangan, berpindah lewat garasi parkir untuk memutus jejak, berganti mobil, lalu memasang bahan peledak di kendaraan yang tadi dia pakai dan meledakkannya dari kejauhan, membakar habis kemungkinan bukti di dalamnya. Berpindah ke London, tepatnya markas MI6, kita berkenalan dengan orang yang bakal jadi pemburu sang Jekyll. Ia bernama Bianca Pullman, seorang mantan polisi dan spesialis senjata api yang tajam, keras kepala, dan sangat detail. Terbukti dari bagaimana dia bisa membaca satu senapan sitaan sampai ke nomor seri yang sengaja dihapus dan membedakan mana yang asli dan mana tiruan hanya dari konstruksinya. Dan saat laporan pembunuhan Vest muncul di layar, instingnya langsung menyala. Where is that? Germany. Malamnya di rumah, kita lihat sisi lain hidup Bianca, di mana suaminya Paul justru terpaku pada wawancara UDC soal River, sebuah perangkat lunak yang diklaim bisa memperlihatkan dari mana semua uang besar di dunia berasal dan kemana perginya. Tapi bagi Bianca, satu nyawa yang melayang jauh lebih mendesak daripada janji teknologi, sehingga dia merebut remote demi mencari berita Vest. Dan di tengah itu, putrinya Jasmine muncul mengingatkan soal malam pertemuan orang tua guru besok, sesuatu yang langsung dijanjikan Bianca akan dia hadiri. Do you remember what's happening tomorrow night? Parent-teachers evening. I'm going to come. Okay. Sementara itu, sebelum keluar dari Jerman, Jekyll menyempatkan mampir ke rumah seorang kolektor di Nuremberg dan membawa pulang satu set catur berbahan gading langka. Kelihatannya cuma hobi mahal seorang pria terpelajar, padahal ini adalah bidak alibi yang sengaja dia siapkan beberapa langkah ke depan. However, I do have a beautiful Kalani set that, Beautiful thing. I could have shipped them to you. Herr Krasner, with the greatest respect, I need to get out of here before I bankrupt myself. Di perbatasan Jerman-Prancis yang penjagaannya diperketat setelah pembunuhan Manfred. Saat petugas curiga kenapa dia ada di Nuremberg padahal mengaku tinggal di Paris, lalu menyuruhnya membuka bagasi, Jekyll dengan tenang membuka kotak catur tadi dan menjelaskan soal bidak gading langka koleksinya, sehingga tanpa keringat sedikit pun dia dipersilakan lanjut membawa senapan yang tersembunyi lolos melewati pemeriksaan. What's in the box? Is a Jake set. It's incredibly rare. So I collect these things. Wait here. You can go. Thank you very much. Have a great evening. Paginya, laporan forensik masuk ke MI6 dan angka jarak tembakan itu bikin Bianca langsung menyebutnya mustahil.
Begitu tahu ada rapat internasional soal kasus Vest tapi dia tidak masuk daftar, Bianca yang keyakinannya jauh lebih kuat daripada hierarki kantor pun nekat menerobos masuk dengan alasan sederhana bahwa penembak runduk memang bidangnya. Dan di dalam rapat inilah otak Bianca benar-benar bekerja. Sementara semua orang berasumsi senapan tinggal dibongkar dan dimasukkan tas, dia justru meminta tinggi tas si tersangka diukur. Dan ternyata kurang dari 60 cm, jauh lebih pendek daripada laras senapan jarak ekstrem manapun yang ada. Karena forensik juga tidak menemukan senjata yang ditinggalkan, kesimpulannya cuma satu, bahwa senapan itu dibuat khusus dengan laras 2 bagian yang tetap presisi walau dibongkar pasang. Dan hanya ada satu pembuat senjata yang selama bertahun-tahun mengejar desain gila itu, yakni Norman Stock, yang kebetulan bisa dijangkau Bianca lewat asetnya sendiri. The bag is less than 60 centimeters tall. So, If it was in the bag, we'd see the barrel poking out. He's never going to leave it behind, which means the rifle is bespoke. There's a gun maker who's been trying to do this for years. His name is Norman Stoke. Saat Jakal sudah santai menuju Gare du Nord di Paris, di London Bianca memaparkan siapa Norman Stock, seorang pembuat senapan yang bersama saudaranya Larry pernah membunuh lebih dari selusin warga sipil tak bersalah di Belfast sebelum akhirnya menyempurnakan keahliannya dan menciptakan senjata pembunuhan Stockholm lalu menghilang. Untuk menembus lingkaran keluarga itu, Bianca punya satu aset dengan nama Sandy Sparrow dan izin operasi pun diberikan disertai satu peringatan dingin. I have an asset in Belfast. Codename Sparrow. Don't let me down. Di sisi lain, Jakal masuk ke sebuah cyber cafe dan membuka jalur komunikasi terenkripsi untuk mengecek bayaran operasi Munich, tapi layar cuman menyuruhnya menunggu. Pekerjaan sudah selesai, tapi uangnya belum aman. Tapi izin operasi Belfast tadi punya harga pribadi. Dari bandara, Bianca menelepon Paul dan langsung berkata tidak akan datang ke malam sekolah Jasmine yang baru saja dia janjikan. Dan alih-alih menjelaskan sendiri ke putrinya, dia justru menyerahkan tugas menyampaikan kabar buruk itu kepada suaminya. So I'm assuming you're not coming. It's a last minute thing. I'm sorry. All right, bye. Okay, bye. Kembali ke Jakal, sebuah pesan baru masuk dari akun asing yang menawarkan proyek besar tapi menolak membahas detail secara daring. Awalnya, Jakal menolak model komunikasi itu sampai satu angka muncul di layar dan mengubah sikapnya seketika. Harga awal $10 juta dengan bonus tambahan. Angka itu cukup untuk membuat sang pembunuh yang tadinya cuek langsung bertanya di mana dan kapan pertemuannya. Di Belfast, Bianca menemui asetnya di sebuah toko kain dengan memakai nama samaran Nadine. Orang bernama Alison ketakutan setengah mati karena kalau saudara iparnya Larry tahu dia bicara dengan intelijen, dia bisa dibunuh. Tapi saat Alison menolak membantu mencari Norman, Bianca justru menekan dengan ancaman penjara dan memberi tenggat malam itu juga. Because if you don't help me find Norman, you'll go back to prison. I need you to find out where Norman is. Today. Tak lama, di Paris, deposit pertemuan Jakal dikonfirmasi masuk sehingga dua operasi kini sama-sama bergerak. Sang Jakal menuju target barunya dan Bianca menunggu orang yang mulai takut kepadanya. Tapi malam itu telepon Alison tak kunjung datang dan di kamar hotelnya yang sepi, rasa gagal profesional Bianca bertumpuk dengan rasa bersalah pada Jasmine yang malamnya dia lewatkan. Alison, it's Nadine. I haven't heard from you and I'm very disappointed. Call me. Baby, I'm so sorry. You know about parents' evening. I really am. Perjalanan Jakal berujung di Danau Mälaren, Swedia, sebuah rawa terpencil tempat dia mengamati perantara perempuannya lewat teropong sebelum mendekat.
Di dalam sebuah bangunan pengintai burung dari kayu, sang perantara meminta Jakal tidak berbalik dan memastikan dia datang sendirian. Lalu barulah target itu diungkap, uledak Charles, si UDCE. Dan begitu tahu siapa yang harus dibunuh, Jakal menilai targetnya bisa dijangkau tapi luar biasa mahal. Sehingga saat harga awal $10 juta disebut ulang, dia meminta angka itu dikalikan 10 alias $100 juta, setengah di depan dan setengah setelah tuntas. Multiply that by 10 and then perhaps we can have a conversation. Analisis intelijen Jerman menyimpulkan bahwa sejak awal Manfred lah target sesungguhnya, sedangkan Elias sengaja ditembak dan dibiarkan hidup semata-mata untuk memancing sang ayah datang ke rumah sakit di waktu dan pintu yang sudah dibidik dari ribuan meter. Jadi luka Elias bukan kegagalan membunuh, melainkan bagian paling rapi dari rencana. Tapi di detik yang sama, Bianca justru memilih jalan yang mirip. Ketika asetnya buntu, dia beralih menargetkan Emma, putri Allison, seorang mahasiswi aktivis, sebagai alat paksa. She has a daughter, Emma, involved in a radical leftist group. Di tengah demonstrasi pendukung River, Emma langsung ditandai dari syal merah mudanya dan perintahnya jelas, tangkap saja dia tanpa perlu menunggu pelanggaran nyata. Setelah polisi memancing konflik dan menyeretnya, di ruang interogasi Emma malah dijerat tuduhan palsu melempar botol yang katanya membuat seorang polisi kehilangan mata, lengkap dengan 4 saksi karangan. Tapi begitu Emma menyadari itu rekayasa dan menuntut pengacara, petugas justru menawarkan untuk menelepon ibunya. You can call your mother. Lalu cerita membawa kita ke Cadiz, Spanyol yang hangat dan tenang. Di sebuah villa pinggir pantai, seorang pria kaya mengemudi pulang dengan mobil klasik dan ternyata dialah sang Jakal yang di sini dikenal sebagai sosok ayah. Istrinya Nuria terkejut karena mengira dia baru pulang pekan depan, tapi Jakal menjawab bahwa dia tak mungkin melewatkan ulang tahun anaknya Carlito. Pembunuh yang baru menembak dari jarak nyaris 4 km ini punya keluarga yang tulus dan sama sekali tidak tahu profesinya. I wasn't expecting you until next week. Miss Carlito's birthday. Not honey. Kembali ke penjara, Emma ditemukan pingsan di selnya dengan dugaan masalah jantung dan seseorang menelepon Bianca bahwa ada masalah serius dengan mahasiswinya bahasa halus untuk menutupi keterlibatan MI6. Sementara para medis berusaha menstabilkan Emma, di Cadiz Jakal masuk ke ruang kerja pribadinya yang gelap dan beberapa menit setelah memeluk keluarganya, dia kembali menjadi profesional dingin yang membuka akun rahasia. Di dalam ambulans, kondisi Emma mendadak drop dan para medis memastikan dia terkena serangan jantung, memaksa mereka menyiapkan alat kejut untuk mengejutkan jantungnya kembali. Di saat yang sama, Jakal menunjukkan kliennya bungkam dan uang 3,75 juta euro untuk Munich tetap belum dibayar. Sebuah penghinaan yang melanggar aturan profesionalnya, pekerjaan dilakukan tapi kewajiban ditolak. Dan jawaban yang membuat Jakal terkejut saat kliennya membalas singkat dengan huruf besar semua. Saat fajar, di bukit dekat rumahnya, Jakal berdiri mengamati seekor burung pemangsa lewat teropong, menahan gerak lalu menurunkan teropongnya setelah puas. Sekilas cuma hobi orang kaya, padahal ini cermin halus dari profesinya, mempelajari target kecil dari kejauhan tanpa tergesa-gesa, persis cara dia bekerja. Black feathers lay us the room, bright morning come around. Sepulang dari bukit, Jakal masuk ke rumahnya yang menghadap laut dan berhenti di ambang pintu, memandang istrinya Nuria dan anaknya Carlito tertidur bersama. Tatapannya hangat karena rumah itu adalah satu-satunya bagian dirinya yang tidak boleh bercampur dengan pekerjaan dan dia meninggalkan mereka tanpa membangunkan. Pagi di rumah Bianca, saat telepon berdering dan seisi keluarga tanpa sengaja mendengar nama Sandy Sparrow. Di ujung telepon, Allison mengamuk menghubungkan kemunculan Nadine dengan penangkapan putrinya dan menuntut Emma dibebaskan. Bianca menyangkal terlibat lalu dengan dingin mengubah tuntutan itu jadi transaksi. Nomor Norman ditukar dengan kebebasan Emma. Just get me Norman's phone number and I'll do the rest. And I want it today.
Dan di rapat MI6, kebenaran pahit itu terungkap, Emma sudah meninggal di sel tempat Bianca sengaja menaruhnya. Bukannya berkabung, lembaga justru lebih dulu melindungi diri, memperkenalkan seorang bernama Edward Carper yang tugasnya memastikan 100% MI6 tidak bisa dikaitkan dengan kematian itu. Isabel sempat memerintahkan operasi ditutup, tapi Bianca dan Ossie berkeras bahwa Sparrow adalah satu-satunya jalur nyata menuju Norman, sehingga Isabel memberi waktu sekitar 24 jam dengan satu syarat mengerikan: Allison tidak boleh tahu putrinya sudah tiada sebelum Norman tertangkap. Allison cannot find out about Emma. We need to close this operation down now. I can buy you some time. 24 hours, maybe. Maka lahirlah kebohongan paling kejam episode ini. Dari koridor kantor, Bianca menelepon Allison dengan nada hangat, mengaku bosnya menyetujui pembebasan Emma, lalu menutupnya dengan janji bahwa Emma akan segera pulang. Don't worry. Emma will be home soon. Di ruang kerjanya, Jakal menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Dia meneliti profil Odyssey dan River yang katanya bisa mengguncang dunia keuangan, lalu masuk ke jalur perbankan terenkripsi untuk melacak siapa sebenarnya yang mengirim 3,75 juta euro bayaran Munich 2 minggu lalu. Bagi Jakal, menerima kontrak bukan cuma soal apakah target bisa ditembak, tapi juga siapa yang membayar dan apa deadline-nya. Namun Nuria mulai membaca sesuatu yang lain. Dia menyapa suaminya dan berkata bisa melihat kapan Jakal masuk ke tempat pekerjaan, meninggalkan tubuhnya di rumah hanya setengah. Jakal menjelaskan ada orang yang tidak membayar kewajibannya, dan baginya masalahnya bukan sekadar uang, melainkan reputasi, karena kalau tersebar bahwa kliennya bisa mangkir, mereknya rusak. Percakapan bergeser dari kecurigaan halus ke kemesraan. Sometimes you look at me and... Whoa. What'd you say? He's a motherfucker. Cerita lalu membawa kita ke ruang rapat mewah tempat orang-orang di balik kontrak itu berkumpul, dipimpin seorang pemodal bernama Winthrop. Mereka memperdebatkan apakah pembunuh Vess cukup layak untuk pekerjaan $100 juta sambil menegaskan bayaran hanya cair kalau berhasil. Dan lewat wawancara UDC yang diputar di layar, motif mereka jadi jelas. Ripper akan membongkar kemana uang orang-orang super kaya mengalir dan bersembunyi, sehingga bagi lingkaran ini cuma ada satu solusi: UDC harus mati sebelum Ripper dirilis. This has got to be done before he releases this River thing. Kebalikan dari konspirasi gelap tadi, kita dibawa ke pesta ulang tahun Carlito di Taman Rumah Cadis. Jakal memberi hadiah pesawat mainan yang katanya dibuat sendiri di New York, dan Carlito girang bukan main. Tapi begitu ada tamu hendak merekam, Jakal langsung meminta semua orang tidak mengunggah foto yang oleh keluarga dianggap kebiasaan privasi, padahal itu murni perlindungan identitas profesionalnya. Guys, nothing, no posting. Yep. Happy birthday. Di sela pesta, kerabat bernama Alvaro menawari Jakal peluang membeli separuh sebuah bar milik temannya, sekaligus meyakinkan bahwa dia selalu menjaga keluarga saat Jakal pergi. Sementara di Belfast, keluarga lain menunggu anak yang tak akan pernah pulang. Allison memohon Larry menelepon kakaknya Norman, karena Norman punya banyak uang dan mereka butuh dana ke London demi Emma yang mereka kira masih hidup. They're saying she battled a policewoman. She needs us over there. You could ask Norman. Norman? Well, Norman has loads of money. Saat Jakal mengobrol dengan kerabatnya Alvaro, pesan bank masuk. Bayaran 3,75 juta euro diterima ulang, dan meski nama pengirimnya belum jelas, bank memberi satu titik awal, rekening PFB Munich di Leopold Street. Jakal langsung memutuskan pergi lagi meski baru pulang sehari, dan meski hari itu ulang tahun anaknya, membuat Nuria kecewa dan mulai mencatat pola bahwa pekerjaan selalu menang. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Happy birthday. Guys, I'm so sorry. I'm going to have to head off. Bye, guys. Adios. Sementara Jakal bergerak di MI6, rekaman CCTV 01 mulai dibedah. Analis memastikan penjaga gedung benar-benar percaya sedang bicara dengan Ralph yang asli, membuktikan pelakunya peniru berbahasa nyaris sempurna.
Lalu Bianca memperbesar tampilan pistol di CCTV dan mengenali sebuah Browning High Power, senjata dengan daya henti lebih rendah yang aneh dipilih seorang profesional. Sebuah detail kecil yang justru mengarah ke sejarah militer, bukan kebetulan. Browning High Power Mark III. Why would you do that? Sebelum berangkat, Nuria kembali menegur suaminya yang pikirannya kabur ke dunia kerja, lalu meminta satu kepastian sederhana, apakah Jakal masih mencintainya. Jakal menjawab ya, dan mereka beradu congor, tapi begitu keluar dari mobil, bahasa tubuhnya langsung berubah jadi tertutup, karena masalahnya memang bukan kurangnya cinta, melainkan kehidupan ganda. ¿Me quiere? Yeah. I love you. Dan disinilah penyamaran Jakal yang paling rapi justru retak bukan karena MI6 tapi karena keluarganya sendiri. Alih-alih langsung ke bandara, Jakal memesan taksi, menarik uang tunai, dan mengambil paspor untuk menyulitkan pelacakan. Sialnya, Nuria yang kebetulan sedang di dekat pasar bunga justru melihat suaminya di dalam taksi. Dan saat dia menelepon, ponsel Jakal malah mati. Nuria pun membawa keresahan itu ke ibunya yang dengan cepat melompat ke satu kesimpulan yang salah, yakni Jakal pasti selingkuh. Está llamando, pero tiene el teléfono apagado. El chat, que está teniendo una aventura. ¿Qué? Mamá, por Dios, eso no es lo que te he dicho. Nuri. Nos ama y se desvive. Pues Carlito, tú ya lo sabes. Como el ese te esté poniendo los cuernos, le parto las piernas. Aguanta el genio. Lo juro que lo reviento. Aguanta el genio. Di Belfast, Larry akhirnya berulang kali mencoba menelepon Norman, tanpa sadar bahwa panggilan itulah satu-satunya jembatan yang bakal membawa MI6 langsung ke lokasi kakaknya. Sementara itu di London, Bianca menemukan petunjuk baru dari bekas logo di ransel si pembunuh, sebuah lambang pegunungan yang setelah ditelusuri mengarah ke perusahaan kecil Inggris bernama The Perfect Pack. I'm looking for a very specific backpack. Charcoal grey. Dua petunjuk itu kini bertemu di satu kesimpulan. Di briefing, Bianca menyatakan si penembak kemungkinan besar orang Inggris dan mantan tentara karena tembakan sejauh itu butuh latihan militer. Browning High Power adalah senjata standar Angkatan Darat Inggris sampai 2013 dan ransel The Perfect Pack cuma dijual lewat dua pengecer di Leeds tanpa kirim ke luar negeri. Saat ada yang mengusulkan si pembunuh punya kaki tangan, Bianca menolak karena dari rekaman jelas dia bekerja sendirian. Tapi Isabel mengingatkan begitu kematian Emma diumumkan, pengaruh Sparrow lenyap. By tomorrow morning she'll know her daughter's dead, and bang goes your leverage. Di tengah tekanan itu, Jasmine menelepon menanyakan kapan ibunya pulang karena keluarga akan berkumpul dan dia memasak rendang. Dan lagi-lagi, Bianca cuma bisa berjanji berusaha tanpa kepastian, lalu langsung mengarahkan timnya menyisir catatan sekolah sniper militer Inggris. What are we looking for? An exceptional candidate who would have done his sniper training at Pirbright. Sementara itu, saat berkendara di Bavaria, Jakal ditelepon sang perantara perempuan yang menuntut pertemuan langsung dalam 48 jam dan menekan dengan deposit $1 juta serta ancaman mencari orang lain. Tapi disinilah Jakal menolak menerima ritme atau lokasi dari klien dan justru membalik seluruh kendali dengan menyuruh sang perantara yang datang kepadanya sesuai instruksi yang akan dia kirim sendiri. To come to me. Untuk sekali ini, Bianca benar-benar pulang tepat waktu, masuk dengan membawa anggur, memeluk keluarga, dan sesaat kembali jadi ibu dan istri, bukan agen yang menyimpan kabar kematian seorang gadis. Di Belfast, Alison dan Larry menunggu kabar Norman di sebuah pub sambil bercanda tipis menahan cemas. Dan di meja makan keluarga Bianca, tawa mengalir soal para dewa yang katanya rela meninggalkan Ambrosia demi rendang buatan Jasmine. See the gods of Mount Olympus, yeah? They used to eat this thing called ambrosia. But from now on, it's Jasmine's Masato. Panggilan itu adalah kabar yang selama ini ditunggu, panggilan yang berhasil memberi lokasi. Maka sekali lagi, tepat di momen keluarganya, Bianca memilih pekerjaan, meminta maaf ke Jasmine, lalu bergegas pergi meninggalkan kekecewaan yang sama yang terus berulang. Seriously? I'm sorry. I'll try. Di Munich, sang perantara perempuan menerima amplop tanpa identitas berisi instruksi ringkas English Garden pukul 1 siang, dilarang membawa ponsel, sebuah aturan yang menegaskan bahwa keamanan dan kontrol sepenuhnya di tangan Jakal.
Di saat bersamaan, tim Bianca terbang ke Latvia lalu bergerak menuju Belarus karena lokasi ponsel menempatkan Norman di sebuah rumah terpencil di Smarhon. Mereka harus menangkapnya sebelum kabar kematian Emma sampai ke Alison, lalu Larry, lalu Norman. Tim mencatat Latvia kooperatif tapi Belarus sangat bermusuhan dan perjalanan ke titik target diperkirakan 6 jam. We need to get to the target as soon as possible. The journey to Smarhon is 6 hours. Dan di English Garden inilah Jekyll muncul menyamar dengan topi dan kacamata. Jekyll duduk di posisi yang meminimalkan kontak mata dan menyuruh sang perantara tetap menatap lurus ke depan. Saat ditanya apakah Udisi bisa dibunuh, dia menjawab bahwa orang yang merasa seperti penguasa pun tetap tidak abadi, lalu menolak semua urusan ideologi karena baginya klien membayar untuk dua hal, membunuh target dan membiayai jalan kaburnya. Harga finalnya $100 juta dengan biaya pembukaan 20 juta di hari itu dan deadline tanggal 28 sebelum River rilis yang tidak bisa ditawar. Lalu di akhir pertemuan keduanya memilih nama sandi untuk masing-masing. We'll use the code name Rodan for the target. Why not the Jackal? Then we have a deal. Selesai mengunci kontrak, Jekyll kembali memburu siapa yang menahan uangnya. Dari ruang bisnis hotel, dia menelepon bank memakai identitas palsu Tuan Tirsk, berpura-pura menerima transfer besar tak terduga dan dengan tenang memancing petugas menyebut satu nama, perusahaan bernama Helelini. Ini keahlian Jekyll tanpa kekerasan, cuma modal suara, penyamaran, dan kesabaran. Dia menembus kerahasiaan finansial yang seharusnya rapat. Was made from a company account, Helelini. But the national company register is available online. Di mobil van hitam, tim Bianca melaju menembus hutan perbatasan tinggal sekitar 20 menit dari rumah Norman. Sementara Jekyll menyusuri satu persatu lapisan perusahaan sampai muncul nama Optapan. Hanya selangkah lagi dari wajah orang yang membayarnya. Dan di Smarhon, tim bergerak berlapis menuju rumah kayu terpencil, menghitung jarak 40, 25, 10 meter, lalu mengepung dan memerintahkan Norman keluar. Tak ada jawaban, sampai hitungan 3 mereka mendobrak, dan dari dalam justru meletus tembakan terarah yang langsung menumbangkan anggota tim. Norman memakai kekacauan itu untuk kabur ke kendaraannya di hutan, meninggalkan 2 orang tertembak dan Bianca yang mengejar tapi kehilangan jejak. Rumah itu memang sudah disiapkan dan Norman tahu mereka akan datang, membuktikan dia bukan sekadar pengrajin yang bersembunyi, melainkan profesional yang selangkah di depan. Di hotelnya, Jekyll justru menuntaskan perburuannya dengan tenang sambil minum kopi. Dia membuka galeri foto tahunan Optapan, memperbesar satu wajah dan menemukan namanya Hans Lange yang di foto itu berdiri bersama Elias Vess. Barulah semuanya terbaca, orang yang menahan bayaran Munich ternyata terhubung langsung dengan keluarga target yang dia bunuh. Dan Jekyll pun melepas kacamatanya lalu mengucapkan sumpah pendek penuh amarah penanda bahwa Hans Lange kini masuk daftarnya. Di tempat lain, Bianca sedang di dalam kendaraan evakuasi. Dia menahan syok, pulang tanpa Norman dan dengan 2 anggotanya tertembak. Di gerbong kereta menuju London, Alison dan suaminya Larry yang sedang duduk tanpa bicara apapun dalam perjalanan menjemput jasad putri mereka Emma yang tewas di dalam sel setelah dijebak Bianca. Di saat yang sama, di markas MI6, Bianca mendesak teknisinya memulihkan isi ponsel Norman yang sudah dihapus dari jarak jauh, sambil membawa pulang satu barang yang tampak sepele, tas ransel yang ditinggalkan Norman di Belarus.
Di ruang rapat, Carver merangkum semua kegagalan Bianca, Emma yang tak bersalah tewas, 2 personel terbaik gugur di operasi yang berantakan, dan menuntut operasi ditutup saat itu juga. Tapi Bianca menolak menyerah dan meletakkan tas itu di atas meja. Di depan para pejabat yang meremehkannya, dia merakit panel dan komponen kecil itu menjadi sebuah senapan runduk modular yang lengkap. Tas yang lolos bea cukai tanpa terdeteksi itu langsung menjawab bagaimana pembunuh Vest membawa senjatanya, dan semuanya mengarah ke satu pembuat, Norman Stoke. Isabel pun mempertahankan operasi Bianca tetap berjalan. I took this with me. It's complicated. We just lost 2 men on an op. Your operation is very much alive, Bianca. Operasi selamat, tapi Bianca butuh Norman, dan itu berarti butuh Allison. Dengan nama samaran Nadine, dia meninggalkan pesan suara berisi belasungkawa yang terdengar tulus, padahal tujuan sebenarnya tetap menggali lokasi Norman. Setelahnya, dia menyatakan akan pergi ke Hereford untuk meminta daftar penembak jitu yang sanggup menjelaskan tembakan mustahil itu. See if they've got any names for us. Why hasn't that been done already? Berpindah ke Munich, Jekyll menjalankan cara masuknya yang paling halus. Dengan wig, kacamata, pakaian, dan bahasa tubuh seorang pria rapuh, dia menyamar sebagai Pak Bauer dan masuk ke sebuah rumah duka mewah. Dia mengarang cerita bahwa ibunya baru meninggal dan dia kewalahan mengurus rumah besar beserta 2 anjingnya, sampai petugas rumah duka memperlakukannya persis seperti klien berduka pada umumnya. Bin ich allein in dem großen Haus mit den 2 Hunden und weiß. Also ich war ihm. Sie hat immer allen geholfen. Begitu kepercayaan didapat, Jekyll mendadak mengaku kena migrain dan perlu mengambil pil dari mobilnya. Petugas itu justru menawarkan diri mengambilkannya sehingga Jekyll cukup menyerahkan kunci dan meminta tirai ditutup dengan alasan silau. Saat perempuan itu keluar, wajah rapuhnya lenyap. Dia bergerak cepat ke komputer kantor, menancapkan perangkat, menjalankan pemasang akses jarak jauh, lalu kembali memerankan pria lemah tepat sebelum petugas datang membawa pil. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Bauer. Ich danke Ihnen. Kemudian dari kamar hotelnya, Jekyll masuk ke akses komputer rumah duka itu dari jauh dan membuka berkas keluarga Vest, daftar ahli waris, jadwal, sampai susunan orang yang akan hadir di pemakaman. Dari sanalah dia mendapat waktu, kendaraan, dan struktur rombongan yang dia butuhkan untuk menuntaskan urusan Munich yang belum lunas. Sementara itu, Elias putra Manfred yang selamat dari tembakan waktu itu berlatih berjalan di treadmill meski fisioterapinya menyebut tubuhnya belum siap. Dia menolak muncul di pemakaman ayahnya dengan kruk karena baginya citra adalah segalanya. Mueller, kepala keamanan keluarga, dipanggil dan dimarahi habis-habisan karena gagal melindungi Manfred. Erklären Sie mir mal, wie Sie Mörder meinen Vater ranlassen konnten? Noch nie hat jemand einen solchen Schuss abgegeben. Ich habe alles getan, was möglich war, um ihn zu schützen. Di Cadiz, kecurigaan Nuria makin matang setelah ibunya, Marisa, menegaskan bahwa suami yang mengabaikan telepon saat pergi itu tidak normal. Maka ketika Jekyll menelepon dari Hotel Munich tapi mengaku sedang di Amsterdam, Nuria langsung menyerangnya dengan fakta bahwa setelah mengantarnya ke bandara, dia melihat suaminya lewat di dalam taksi di Plaza Las Flores. I saw you passing a taxi. Okay, well, I don't know who you saw, but it definitely wasn't me. Jekyll menyangkal dia ada di pesawat saat itu, lalu menjelaskan dirinya di Amsterdam. Tapi Nuria belum puas dengan kata-kata dan menuntut video dinyalakan atau dia akan terbang malam itu juga. Dengan tenang, Jekyll memutar kamera ke kamar hotel dan kamar mandi, membuktikan tak ada orang lain atau barang wanita, lalu menyapa Carlito dengan kehangatan seorang ayah. Tapi begitu Nuria kembali menuntut penjelasan soal hidup mereka yang selalu bepergian tanpa kolega dan tanpa kejelasan bisnis, Jekyll hanya bisa mengulang bahwa dia bekerja. You don't want me to come? This life we're living, it's not normal. Yeah, I know it's not. I work. That's all I do. I just work. It's not good enough, Charles.
Karena kata-kata suaminya tak lagi cukup, Nuria mulai mencari bukti. Dia masuk ke ruang kerja Jakal yang rapi dan membuka laci demi laci, tapi justru menemukan kejanggalan, semuanya nyaris kosong, aneh untuk pria yang mengaku selalu bekerja. Dia menyisir dokumen, lemari, dan wardrobe, sampai di bagian lantai ada ruang penyimpanan. Matanya berhenti pada sebuah brankas yang sengaja disembunyikan. Dia pun mengeluarkan berkas denah rumah untuk diperiksa lebih jauh. Kembali ke London, sementara pemakaman Manfred Vest disiarkan seluruh dunia, kematian Emma ditangani dengan dingin, dan Larry terbaring nyaris lumpuh oleh duka, menolak bahkan untuk ikut mengidentifikasi jasad putrinya. Allison pun keluar sendirian, dan tepat saat itu telepon dari Norman masuk ke kamar hotel mereka. Who's this? Virgin Norman. Di taman tepi air, Bianca menemui Allison, menyampaikan bela sungkawa dan mengaku sedang menyelidiki kematian Emma. Tapi Allison menolak bahasa institusional itu karena Emma tidak mati di ranjang, melainkan di sel tempat Bianca sendiri menaruhnya. Maka Bianca mengganti empati dengan ancaman, menyebut Norman membunuh 2 perwira, nomor Larry ada di ponselnya, dan membantu buronan bisa membuat mereka di penjara lama. Sebelum menawarkan pura-pura tak tahu asal Allison memberi lokasi Norman. Larry's number was in Norman's phone, so you need to tell me where Norman is. Allison pulang dalam keadaan marah, tak tahu bahaya sudah menunggu. Larry, yang kini mengerti dari Norman bahwa serbuan Belarus terjadi setelah teleponnya, menuntut tahu kenapa Allison terus mendesaknya menghubungi sang kakak. Allison berdalih mereka butuh uang ke London, tapi Larry menghubungkan semuanya. Orang-orang datang memburu Norman tepat setelah panggilan itu. Dia meminta ponsel Allison dan nada suaranya berubah dari duka menjadi tegang. She's a new girl at the hairdressers. Di ponsel itu, Larry menemukan nama Nadine dan menuntut tahu siapa dia. Allison mengarang bahwa itu pegawai baru salon, tapi begitu Larry mengancam menelepon salon untuk mengujinya, kebohongan Allison runtuh. Dia mencoba mundur ke pintu dan lari keluar, namun Larry mengejar dan menyeretnya kembali. Di lapangan tembak Hereford, jalur profesional Bianca juga buntu. Seorang instruktur menyerahkan daftar sniper terbaik yang memenuhi parameter, tapi menegaskan tak satu pun dari mereka sanggup melakukan tembakan Vest karena jarak 3.815 meter itu nyaris mustahil bagi manusia. Sarannya justru mengarah ke orang yang memodifikasi senjatanya. 3,815 meters, that's a fucking long way. We could make very good use of it here. Begitu kembali, Bianca langsung dihadapkan pada Carver di ruang interogasi. Carver mengorek gajinya, penghasilan suaminya Paul, sampai biaya panti ibunya, menyusun teori bahwa uang bisa menjadi motif. Bianca memperingatkan Norman. Bianca menolak keras, mengingatkan bahwa dia nyaris terbunuh dan 2 rekannya tewas. Carver mengakui Bianca mungkin tak bersalah. Are you suggesting I tipped off Norman Stoke? I almost got killed trying to get Norman. You can't trust anyone about everything. Di Cadiz, keluarga Nuria mencoba membuka brankas itu. Alvaro menyuruh Nuria mengetik satu persatu tanggal ulang tahun Jakal, Nuria, lalu Carlito, tapi semuanya ditolak sistem. Idenya membobol dengan gerinda ditolak Nuria karena takut ketahuan, sehingga mereka beralih mengumpulkan nota dan draft yang lain agar bisa meminta kode riset ke produsen. Los recibos, los planos. Di London, Bianca menyerahkan daftar sniper dari Hereford kepada Damian dan memintanya memeriksa alibi tiap kandidat saat Vest dibunuh, sekalipun instruktur meragukan mereka semua. Special Forces gave me a list of the best snipers who felt. Di kantor, atasan Bianca di MI6 menyuruh Bianca yang kelelahan untuk pulang. Tapi tak lama ponsel pribadinya berdering dari nomor tak dikenal. Suara di telepon itu bertanya apakah ada yang bisa mendengar. Sebuah tanda bahwa dia tak lagi mempercayai satupun saluran komunikasi resmi MI6. Can anyone hear us? Why are you calling me on my personal phone?
Berjalan di tepi sungai dekat parlemen, keduanya menyusun siapa saja yang tahu detail operasi Belarus, mengerucut ke Damian dan Isabel. Ozzy lalu membuka kartu terakhir, seorang kontak Amerika lewat jalur tak resmi memberitahu bahwa departemen mereka kini dilarang berbagi intelijen dengan perintah Bianca. Karena Amerika baru tahu soal Belarus setelah kejadian, kesimpulannya cuma satu, kebocoran datang dari orang dalam Inggris sendiri, dan mulai sekarang lingkaran harus dipersempit. The Americans didn't know about the Belarus operation. The problem is in-house. From here on, keep the circle tight. Malamnya di Cadiz, denah renovasi membawa keluarga Nuria pada temuan yang jauh lebih besar. Alvaro menyadari ada volume ruang di rumah itu yang tidak muncul sebagai ruangan biasa. Dengan senter, mereka menyusuri dinding dan sebuah cermin besar di wardrobe. Dan di baliknya, mereka menemukan sebuah pintu logam terkunci, bukti bahwa rahasia Jakal jauh lebih besar daripada satu brankas. Di Munich, sang perantara perempuan menelepon Jakal. Uang muka kontrak Rodin sudah masuk dan dia memberi intelijen bahwa target akan berada di Tallinn tanggal 22. Saat ditanya apakah urusan Munich sudah selesai, Jakal menjawab ambigu, padahal pembalasannya belum tuntas dan sang perantara menuntut fokus penuh karena mereka membayarnya sangat mahal. Rodan is going to be in Tallinn on the 22nd. We paid you a lot of money. We expect to have your complete attention. Di parkiran bawah tanah, Jakal sudah menunggu di antara deretan sedan hitam pemakaman, tubuh dan pakaiannya dibentuk meniru seorang pengemudi. Dengan todongan senjata, dia memaksa pengemudi membuka bagasi dan masuk ke dalamnya, lalu menyingkirkannya dan menguasai mobil seragam sekaligus akses masuk ke pemakaman. Di London, Damian kembali dengan daftar mantan sniper yang semuanya sudah tak relevan. Tapi kejutan sesungguhnya datang dari Paddy, sang teknisi forensik. Bianca sengaja menyuruh Damian pergi mengambil kopi lebih dulu, baru Paddy menjelaskan bahwa meski isi ponsel Norman terhapus, metadata panggilannya bisa dipulihkan. Dan 3 pekan sebelum pembunuhan Vess, ada gelombang telepon dari satu nomor yang berhenti tepat di hari pembunuhan. Nama yang tersimpan untuk nomor itu memberi MI6 label pertamanya untuk sang buruan, yaitu Jakal. Did you get a name for the caller? Yeah, Jackal. Di hari pemakaman Manfred, keluarga Vess justru bertengkar soal warisan. Elias yang datang disambut dingin dan saat dia menuntut tahu bagian warisan sekaligus mengungkit dirinya yang tertembak 2 kali, dia malah ditegur bahwa tidak semua hal soal dirinya. Julia, saudarinya, menolak satu mobil dengannya sehingga petugas menyusun rombongan dengan Elias terpisah sendirian di kal. Sementara Mueller menyisir jendela dan atap mencari ancaman dari kejauhan. Pembunuh yang mereka cari justru duduk 1 meter di depan Elias. Begitu konvoi bergerak, Jakal memancing basa-basi soal rasa sakit Elias cukup untuk membuatnya menoleh dan mulai menyadari ada yang salah dengan pengemudinya. Lalu tanpa ragu Jakal menembak mati pengawal di kursi depan dan memutus mobil itu dari rombongan. Elias berteriak memanggil Mueller dan pengejaran pun pecah di jalanan sempit Munich.
Setelah itu, Jakal menghentikan mobil di jalan sepi dan berbalik menghadap Elias dengan senjata. Dalam kepanikan, Elias mengaku bahwa dialah yang menyewa Jakal untuk membunuh ayahnya sendiri, lalu menahan pembayaran karena marah dirinya ikut tertembak dalam rencana itu. Dia menawarkan akan membayar berapapun, tapi Jakal menegaskan ini bukan lagi soal uang, melainkan reputasi dan pengkhianatan. Lalu Jakal menembaknya mati, sementara sambungan telepon yang terjatuh membuat Mueller mendengar seluruh pengakuan itu. I'll pay you, I promise. I promise. I'll pay you. Masih memakai seragam pengemudi, Jakal membuka bagasi, mengambil perlengkapan, dan menanam bahan peledak di kendaraan untuk menghapus jasad Elias, jasad pengemudi di bagasi, dan seluruh jejak penyamaran sekaligus. Dia melepas seragam pengemudi lalu berjalan tenang lewat lorong bangunan menuju transportasi umum, meninggalkan mobil itu sebagai jebakan penghancur bukti. Di MI6, sebuah pesan masuk dari akun Sparrow milik Allison, tapi karena ponsel itu sekarang dikuasai Larry, tak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya yang mengetik. Di Cadiz, Alvaro akhirnya membobol pintu logam di balik cermin dengan bor listrik, dan Nuria bersama keluarganya masuk ke sebuah ruang tersembunyi. Dan di dalam ruang itu, semua yang tak pernah Nuria duga terpampang jelas, laci-laci penuh uang, berbagai mata uang, tumpukan paspor dan identitas palsu, senjata, wig, serta kepala prostetik untuk penyamaran. Rahasia suaminya ternyata bukan perselingkuhan, melainkan sebuah kehidupan paralel yang dirancang sangat profesional. Dan di saat yang sama, dari eskalator stasiun, Jakal membuka feed kamera keamanan rumahnya di ponsel dan melihat keluarganya berdiri di dalam ruang yang tak boleh mereka temukan tepat ketika kereta datang dan dia harus pergi tanpa bisa kembali. Di London, rapat video MI6 dengan intelijen Jerman BND membuka fakta bahwa Elias Vest menyewa seorang pembunuh profesional untuk menghabisi ayahnya sendiri, gagal membayar, lalu dibunuh dalam perjalanan ke pemakaman oleh pelaku yang menyamar sebagai sopir. Mueller sempat mendengar sebagian pengakuan itu lewat telepon, tapi tak ada rekaman dan tak ada saksi yang melihat wajah pelaku dengan jelas. Yang pasti, kini pembunuh itu hilang dan polisi di seluruh Eropa memburunya. Hired a professional assassin to kill his own father. Yeah, and apparently he failed to pay what he owed. Called his head of security, Müller, from police all over Europe are looking for him. Dan tepat saat seluruh benua mencarinya, Jakal justru terkena masalah sepele. Mobil sewaannya yang ia kendarai menabrak sebuah truk ekspedisi dan sopir itu menolak uang damai serta bersikeras menunggu polisi. Bagi Jakal, kedatangan polisi berarti identitas dan mobilnya bakal diperiksa. Saat mobil patroli tiba, dia menyerahkan dokumen atas nama palsu Anthony Mallinson dan menjawab soal mobil sewaan dari Munich sampai petugas meminta mengecek isi kendaraan. Je suis vraiment désolé, c'est de ma faute. Je peux vous dédommager? J'ai un sentiment dans la police là. Anthony Mallinson? Ouais. Faites-moi voir l'intérieur du véhicule. Begitu polisi membuka tas dan melihat adanya pistol, polisi yang hendak menahan dan menyuruh Jakal mundur. Tapi Jakal yang sudah membaca posisi polisi bergerak dengan cepat, melumpuhkan polisi dan sopir dalam hitungan detik. Setelah itu, Jakal menaruh pistol ke dekat tangan polisi dan sopir truk untuk mengelabui jejaknya. Lalu ia pergi dengan mobilnya. Di ruang kedap MI6, Ossie membawa informasi tak resmi dari kontak Amerika, sebuah komunikasi yang tertangkap, harga target sudah disetujui, pembayaran dilakukan, dan Jakal sedang dalam perjalanan. Nama target itu cuma disebut lewat Sandy Rodin, yang oleh Bianca dan Ossie dinilai sebagai nama target bukan pembeli. It's not official for 303. They picked up some chatter. Rodin, price point agreed. More likely the target. Di Cadiz, keluarga Nuria masih terguncang setelah membuka ruang rahasia berisi uang, paspor, dan senjata. Marisa dan Alvaro ingin memanggil polisi, tapi Nuria menolak karena dia belum siap menyerahkan ayah dari anaknya sebelum mendengar penjelasan langsung. Dan tepat saat itu, Nuria menelepon Jakal. Jakal pun mengakui bahwa kritik Nuria benar, lalu membujuknya datang ke Paris untuk bicara. Nuria akhirnya setuju.
Karena daftar sniper resmi tak menghasilkan pelaku, Bianca menempuh jalur komunitas dan mendatangi sendiri rumah George Hans, seorang veteran penembak yang mengelola grup para sniper. Sebelum berangkat, dia menyuruh Damian terus mengawasi ponsel Sparrow karena umpan Larry masih aktif. George Hans, he runs a sniper WhatsApp group. He's completely obsessed. Knew anything about Belarus? Keep an eye on Sparrow's phone. If it goes anywhere, let me know. Di rumah Hans, Bianca menyebut jarak tembakan Munich yang mencapai 3.815 meter dan Hans menjelaskan kenapa itu nyaris mustahil. Peluru butuh 6-7 detik untuk tiba. Jadi penembak harus memperkirakan angin, gerak, dan keberuntungan sekaligus. Dia mengakui dulu dirinya salah satu yang terbaik, tapi bahkan dia tak pernah menembak sejauh itu. 6-7 seconds. Your target can be standing by the window when you take that shot and be sitting on the toilet by the time the bullet shows up. You must be British Army, right? Oh, yeah, of course. Standing on my head. I was one of the best. By 2 miles. Saat Bianca hampir pergi, Hans teringat satu nama legenda dari Sterling Lines yang mungkin sanggup Alexander Dugan. Tapi lokasinya adalah tak diketahui karena Dugan dikabarkan tewas bersama seluruh pasukannya akibat bom rakitan di Helmand sekitar 10 tahun lalu. Bianca tetap mencatat nama itu dan di luar rumah langsung memerintahkan Damian menggali semua data tentang seorang yang sudah lama mati. There is one guy, Alexander Duggan. And where can I find him? You need to take a plane to Kabul. Get me everything you can on Alexander Duggan, a sniper killed in Helmand in 2013. Well, what's the point if Duggan's dead? Fucking do it! Di Paris, Jekyll justru menyiapkan pengakuannya seperti menyiapkan misi. Dia berolahraga, menenangkan napas, membuka brankas, dan mengamankan benda-benda yang tak boleh dilihat. Bahkan, untuk jujur kepada istrinya sendiri, dia tetap mengontrol tempat sampai ketukan pintu menandai Nuria tiba. Nuria masuk tanpa basa-basi dan langsung menuntut Jekyll bicara sekarang atau dia pergi. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Jekyll mengakui bahwa dia sudah berbohong sejak hari pertama mereka bertemu. Dia menegaskan cintanya pada Nuria dan Carlito bukan kebohongan, tapi dia yakin kalau jujur soal dirinya, dia akan kehilangan mereka. Hi. You said you want to talk, so talk, or I go. And I want the truth. But I knew that if I told you the truth about myself, and usually it's relatively straightforward and above board. Occasionally it's... Saat Nuria bertanya langsung apakah dia membunuh orang, Jekyll menyangkal tegas dan menggantinya dengan cerita bahwa dia bergerak di dunia mata-mata industri, menyuap, memakai identitas palsu, dan sesekali melakukan hal ilegal untuk para miliarder berbahaya. Detail soal paspor, uang, dan risikonya semua benar, hanya fungsi sebenarnya yang dia sembunyikan. Nuria menyoroti bahaya untuk Carlito dan Jekyll menjanjikan pekerjaan ini akan selesai dalam beberapa pekan. Lalu dia berhenti dan mereka bertiga bisa hidup tenang. This is a risk for us. Listen to me. I'm very careful and I'm very good at what I do. These people that hire me, they don't know anything about me. They don't know my name. You see, these people are dangerous. They can be dangerous for us. This is all going to be over. It's going to be done. I'm through. I meant that. Nuria bertanya bagaimana mungkin percaya pada pria yang baru mengakui kebohongannya dan Jekyll menjawab bahwa hidup bersama Nuria dan Carlito adalah satu-satunya hal yang memberinya arti. Emosi mereka melunak sampai mereka berpelukan, tapi Nuria menuntut tak ada lagi kebohongan. Sebuah janji yang langsung disanggupi Jekyll padahal dia baru saja menyembunyikan kebenaran terbesarnya. In this fucking room is because my life is with you. And if I don't finish this job. 2 weeks. Di kantor mewah para pemberi kontrak, mereka marah karena pembunuhan Elias menarik terlalu banyak perhatian di Munich. Sang perantara perempuan menjelaskan bahwa Elias adalah klien lama yang menahan bayaran, jadi Jekyll sekadar menagih hutangnya. Sebagian ingin mengganti atau menyingkirkan Jekyll, tapi Winthrop, sang pemodal, justru menilai keberanian kembali ke kota demi menuntaskan kewajiban itu sebagai bukti karakter. Akhirnya, mereka tetap memilih Jekyll dan yang bertanggung jawab mengawasinya adalah sang perantara. Did you not tell the Jackal not to do anything that would endanger our project? I did, explicitly. With respect, did he go off-piste in Munich? Yes.
I understand that, but time is short. Elias hired the Jackal to kill Manfred. He didn't pay up, so the Jackal killed him. Di kamar hotel yang redup, Larry duduk di samping Allison yang tak sadar, berbicara seolah mengucapkan perpisahan, mengenang bagaimana dia mencintai Allison sejak pertama dan bagaimana Allison setia mengunjunginya di penjara. Tapi di balik kelembutan itu, Larry mengambil ponsel Allison dan mengetik pesan kepada Bianca, mengajaknya bertemu segera di tempat yang sama, pukul 11. You were always there for me. We had a great night. Malam itu Bianca datang sendirian ke Camden Lock, mengira akun Sparrow akhirnya bersedia membantu. Dia langsung bergerak dan bertemu sosok yang ternyata bukan Allison, melainkan Larry yang menunggunya dengan sebuah pisau. Bianca menghubungi unit perlindungan memperkenalkan diri sebagai petugas 303 yang dikejar pria bersenjata pisau dan panggilannya dialihkan ke seorang teman lamanya, Vincent Pine. Meski Vincent menyuruhnya menunggu bantuan, Bianca menolak kehilangan Larry karena Larry adalah satu-satunya petunjuk hidupnya menuju Norman. Maka saat sosok Larry sempat lenyap lalu muncul lagi di tepi sungai, Bianca justru mengejarnya. Fucking gone. I can't lose him, Vince. This guy's my only lead. North Bank, heading south. Bianca menghadang Larry dan memerintahkannya menjatuhkan pisau tepat saat Vincent tiba menyapanya dan unit bersenjata datang meneriakkan perintah. Tapi di tengah kepungan polisi, Larry menemukan celah untuk kabur, membuat Bianca kembali kehilangan satu-satunya jejak. Bianca dan Vincent menerobos kamar hotel dan menemukan Allison masih hidup meski dalam kondisi lemah. Saat Vincent bertanya siapa perempuan itu, Bianca menjawab dia asetnya Sparrow. Di ruang medis, dokter memastikan Allison akan selamat dan di sela itu terlihat kedekatan lama antara Bianca dan Vincent yang justru menyukai pekerjaan menjaga orang bukan sekadar memburu target. My brave soldier. What's it like working in PPE? Bianca pulang dengan lengan terluka dan saat Jasmine bertanya, dia cuma menyebutnya malam yang melelahkan. Paul yang bersiap ke konferensi Glasgow mengungkap kelelahannya sendiri bahwa setiap kali Bianca menghilang untuk bekerja, dia selalu membayangkan skenario terburuk. Tapi Bianca tetap menutup diri dengan alasan itu aturan pekerjaan. Di MI6, Isabel merangkum betapa kacaunya semua. 2 petugas tewas di Belarus, Aset diserang, Putri Aset meninggal dalam tahanan, Larry kabur, dan semua garis tanggung jawab mengarah ke Bianca. Untuk memperkuat posisinya, Bianca meminta Vincent Pine dipindahkan resmi ke operasi, meyakinkan Isabel bahwa dia bisa mempercayainya. Isabel setuju, tapi menuntut setiap perkembangan dilaporkan segera. TAC advisor before he went to NCA and ended up at 6. I need him reassigned to this op. I am under a lot of pressure from the Foreign Secretary. He is asking me for regular. Sementara itu, dari sebuah restoran, Larry memakai nomor baru untuk menghubungi Norman dan meminta satu hal, sebuah alamat. Norman yang tetap dingin menjawab akan bicara dengan orangnya, menegaskan dia masih jadi jaringan untuk melacak alamat seseorang. Norman, it's me. I need an address. I'll talk to my man. Di sebuah pulau di Kroasia, kita melihat target sebenarnya di balik Sandy Rodin, sang miliarder UDC, sedang berenang dengan pengawalan khusus. Saat Keith, kepala keamanannya, memberitahu bahwa sebuah kontrak pembunuhan sudah dipasang atas nyawanya dan menyarankan membatalkan Tallinn, UDC menolak mentah-mentah. Baginya, mundur berarti menyerahkan kemenangan kepada musuh dan dunia butuh River. Padahal timnya sama sekali tak tahu siapa pemesan maupun siapa pembunuhnya. Have to be in Tallinn for the announcement. If we pull out now, our enemies will have a field day. You cannot. So you don't know who wants him dead, and you don't know who's taking the shot, but you want to call off an event if this is... Menuruti keputusan itu, tim keamanan UDC pun memperkuat penjagaan, memetakan pulau, mengaktifkan kamera berlapis, dan menerbangkan drone. Mendahului targetnya, Jackal justru sudah lebih dulu berada di Tallinn. Malam itu, dia mendekati gedung konser sebagai penonton biasa, melewati antrian, penggeledahan tubuh, dan aturan menaruh ponsel di nampan. Karena dia sama sekali tak membawa senjata, dia lolos dengan bersih, dan matanya justru sibuk memetakan posisi pintu, petugas, serta arus manusia di dalam. Could you put your arms up? Yeah, oh, do you know what it's probably? Here's your phone.
Enjoy the concert. Dari kursi penonton, sementara musik dan cahaya konser menutupi gerak matanya, Jakal memetakan balkon, ruang kontrol, tata lampu, dan sebuah kanopi akustik besar di atas panggung. Dia mempelajari kapan struktur itu terbuka dan siapa yang mengoperasikannya, menyimpan tiap detail sebagai bahan merancang posisi tembak lewat bagian teknis gedung. Di sebuah bar, Bianca justru mempercayakan rahasia terbesarnya bukan kepada Isabel, melainkan kepada Vincent. Dia mengungkap bahwa Jakal dikontrak untuk membunuh lagi seorang target bersandi Rodin, dan mengakui dia belum memberitahu bosnya karena setelah Belarus dia tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya di dalam organisasinya sendiri. He's been contracted for all I have is a code name, Rodan. I don't know who I can trust right now, Vince, especially after Belarus. How am I supposed to find this man if I can't trust my organization? Kembali ke Tallinn, Jakal menyusup ke tangga servis dan lorong di balik panggung, lalu mengamati auditorium dari atas ketika kanopi akustik itu terbuka. Dari sana, dia menilai garis pandang dan akses ke ruang kontrol, sekaligus menyiapkan satu alasan sederhana untuk kembali ke area itu nanti. Saat dia merunduk di platform sempit sambil menghitung sudut dan jarak tembaknya, kanopi panggung itu mendadak bergerak dan nyaris membuatnya kehilangan pijakan dan terjatuh ke bawah. Kembali ke meja layanan, Jakal menanyakan ponsel hilang kepada seorang staf muda ramah bernama Rasmus menawarkan diri membantu mencari. Mereka menyusuri auditorium yang sudah kosong sampai ponsel itu ketemu, dan Jakal memuji Rasmus sebagai pahlawan, menanyakan namanya, lalu memperkenalkan diri dengan nama palsu Peter. Dari benda yang sengaja dibuat hilang, dia justru mendapat nama, nomor, dan seorang kontak orang dalam tanpa satupun ancaman. Hero, thank you so much. What's your name? Rasmus. I'm Peter. Di London, Bianca pulang ke rumah dan di kamar Jasmine, dia menemukan Larry sudah menahan putrinya sambil menodongkan pisau. Larry menghina Bianca sebagai ibu yang menelantarkan anaknya, lalu menuntut lokasi Norman dan mengancam membunuh anaknya di rumahnya sendiri. Saat Larry menantang Bianca untuk menembaknya, Bianca justru mengambil celah dan melumpuhkannya, dan ancaman langsung itu pun berakhir dengan Jasmine memanggil ibunya. What kind of mother are you? Me and Jasmine have been waiting for hours. Right now. Fuck you. Fuck me. Di Tallinn, Jakal menyimpan nomor Rasmus di ponselnya, mendapatkan jalur ke dalam tanpa kekerasan sedikit pun. Di London, polisi memborgol dan membawa Larry keluar dalam keadaan hidup. Sementara Jasmine selamat, tapi baru saja melihat ibunya memakai kekerasan di rumah mereka sendiri. Sepulang dari malam pemetaan, Jakal membuka pintu kamarnya dan langsung sadar ada seseorang di dalam. Sang perantara perempuan sudah menunggu dengan tenang dan satu kata darinya cukup untuk menunjukkan bahwa dia berhasil menembus privasi dan menemukan lokasi yang tak pernah Jakal berikan. Hello. Sang perantara perempuan masuk ke kamarnya tanpa izin dan membuktikan bahwa penyamaran serta lokasi rahasianya pun bisa ditembus oleh pihak yang membayarnya. Dia menegur pembunuhan liar di Munich, mengingatkan bahwa Jakal sudah menerima $20 juta dari orang-orang yang terbiasa mendapat hasil setimpal dan mengancam bahwa mereka akan mengambil tindakan ekstrim kalau dia gagal. Untuk menunjukkan seberapa dalam jangkauan informasi mereka, dia menyebut satu nama, Norman Stoke. If you don't believe me, just ask Norman Stoke. Di dek kapal, sang perantara menegaskan dia akan berada di Tallinn sampai hari eksekusi dan menawarkan bantuan untuk apapun yang Jakal butuhkan. Jakal menyindirnya sebagai pengasuh, tapi tak bisa menolaknya terang-terangan. If you need anything, you can call me. A babysitter. Anything. Di London, perburuan Norman kini bergantung pada satu-satunya sumber yang tersisa hidup, Larry. Bianca dan Vincent menyusuri rumah sakit menuju kamarnya, dan saat Vincent menyinggung dampak serangan pada Jasmine, Bianca memotong tegas bahwa Larry mencoba membunuh putrinya. Sesampainya di kamar, dia mengusir semua staf yang berjaga, lalu menutup pintu karena dia ingin berhadapan dengan Larry.
No one comes in, understood? Di dalam kamar tertutup itu, Bianca menuntut lokasi Norman dan ketika Larry menolak, dia menekan bantal ke wajahnya berulang kali. Vincent mempertegas bahwa mereka bukan polisi biasa yang butuh surat penangkapan. Lalu Bianca menawarkan hukuman ringan dan kesempatan pulang untuk menguburkan Allison dan Emma. Tekanan fisik yang bercampur rasa bersalah itu perlahan mematahkan Larry. So you're gonna speak to me? Di suatu tempat, Jackal menelepon Norman mengatakan bahwa dia punya pekerjaan yang sangat istimewa dengan bayaran tinggi dan meminta Norman menghubungi satu nomor kalau jalurnya aman. Di tempat lain, Norman menerima pesan itu dan menyiapkan sambungan. Dalam panggilan itu, Jackal memuji senapan vest sebagai karya seorang maestro, lalu menguji kejujuran Norman soal kejadian di Belarus. Norman mengaku ada tim tak diundang dan dia lolos setelah memberi sambutan Belfast. Setelah itu, Jackal memaparkan tantangannya, target hanya berjarak 75 meter tapi berada di lokasi penuh detektor logam dan pemindai sensitif, dan semua harus siap dalam 5 hari. Karena lengan Norman cedera dan tak bisa bekerja sendiri, Jackal menawarkan datang langsung membantu, keputusan yang tanpa dia sadari membuka celah bagi MI6 untuk mendekat. Distance to the target is 75 meters. When you need it. Well, the job's in 5 days. On my own, I won't make your deadline. Would you trust me? Kembali ke rumah sakit, Larry akhirnya menyerah tapi lebih dulu meminta jaminan Norman tidak dibunuh sebelum mengaku bahwa saudaranya berada di Budapest. Dia tak tahu alamat pastinya karena dulu dijemput dari bandara, tapi mengingat perjalanan sekitar 1 jam keluar kota, sebuah kedai kopi di sudut, kandang kuda di belakang, dan bangunan putih besar dengan gerbang dan halaman. Dan saat Bianca menanyakan dari mana Larry tahu alamat rumahnya, Larry menjawab Norman yang memberinya. Karena Norman punya pergaulan dan kemampuan mencari informasi yang jauh lebih luas. Norman told me he can find stuff out. Sementara Jackal berpindah ke bandara menuju Budapest sambil menelepon Nuria, tapi tidak direspon oleh Nuria. Penyelidikan MI6 bergerak di 2 jalur sekaligus. Damian memaparkan profil Alexander Dugan, seorang penyendiri dan perfeksionis, sniper yang pernah menyingkirkan pemimpin Taliban dan yang secara resmi tewas oleh bom rakitan di Helmand tahun 2013. Di sela perjalanannya, Jackal sempat menggambar sketsa sebuah kaki palsu di atas kertas, rancangan awal untuk menyembunyikan senjatanya di tubuhnya sendiri. Tapi Bianca meminta untuk memastikan apakah jasadnya ditemukan sekaligus meminta fotonya karena kematian resmi bisa jadi sekadar sampul. Di jalur lain, Vincent memperluas radius dari bandara berdasarkan deskripsi Larry dan masih menyisakan banyak kandidat. Lalu Bianca menyadari Rodin adalah UDC target Jackal berikutnya. Karena operasi lintas negara butuh otorisasi dan logistik yang hanya bisa diatur diam-diam lewat lingkaran terbatas, Bianca menyerahkan petunjuk Budapest kepada Ossie. From Isabel, the only person who can do that under the radar is me. We think we have a rough idea of where Norman is. Where? Somewhere near Budapest. We don't know where exactly, but as soon as we do, we can move. Di alun-alun Budapest, Norman mengamati Jackal dari mobil, menggodanya soal tinggi badan, lalu menjemputnya dan membawanya keluar dari pusat kota. Secara bersamaan, Bianca menekan Vincent memperkecil radius dari 90 menjadi 60 menit, memangkas kandidat menjadi 11 lokasi, meski masih butuh ciri tambahan untuk mengunci satu titik. A 60-minute radius gives you 11 locations that fit your criteria. Di sela perburuan, Bianca menyempatkan mampir ke rumah Angela, mantan istri Paul, tempat Paul dan Jasmine mengungsi tapi disambut kemarahan. Jasmine menolak menemuinya dan Paul menegaskan bahwa penyanderaan, pisau di leher Jasmine, pistol Bianca, dan penyiksaan Larry membuat rumah mereka tidak lagi aman. Bianca membela diri bahwa pekerjaannya menuntut dia hadir tepat waktu karena nyawa bisa melayang, tapi Paul menutup percakapan dengan kalimat yang paling menyakitkan. Dies. Do you understand? I don't recognize you anymore.
Mobil Norman meninggalkan kota melewati jalan berpohon, gerbang, padang kuda, dan sebuah bangunan putih besar, persis semua ciri yang tadi Larry berikan kepada Bianca. Di tempat terpencil di Lorinci itu, Norman menyambut Jackal ke rumah sederhananya, sebuah bekas pabrik yang dipenuhi rak senapan, amunisi, mesin, komputer, dan printer, dan Jackal langsung memetakan tata ruang serta jalur keluarnya. Lalu mereka berdua menyampaikan jika seluruh aksi, baut, dan mekanisme senjata harus muat di dalam sepatu bot fraktur berbahan plastik agar lolos pemindai, sementara laras dan mekanisme tembak yang tetap terbaca logam disamarkan sebagai komponen medis yang wajar. Norman mengusulkan laras logam ringan sekali pakai dengan inti peredam hasil cetak, dan dengan keahliannya dia memperkirakan senjata itu dengan 8 peluru. Programnya butuh beberapa jam dan pencetakannya sekitar 10 jam. Maestro like me, you could get up to 8 shots, 4 or 5 hours to write the program, and then another 10 hours to print. Di Cadiz, Nuria menyuruh Alvaro memperbaiki akses ruang rahasia agar suaminya tak tahu mereka pernah masuk. Alvaro mempertanyakan gunanya menutupi bukti kalau Nuria sendiri tak lagi mempercayai penjelasan suaminya, tapi Nuria memaksanya memperbaiki saja. Yang tak mereka sadari, kamera rumah itu muncul di ponsel Jackal di Budapest dan dia melihat keluarganya berada di area terlarang, sadar rahasianya tidak lagi utuh sekalipun mereka mencoba menutupnya. ¿Para qué quieres que la arregle? Álvaro, pero por favor. Sambil menunggu waktu, Norman dan Jackal minum bersama dan percakapan menyentuh titik paling sensitif. Norman mengakui pernah hampir menikah dengan perempuan yang hebat, tapi menyimpulkan bahwa orang di profesi seperti mereka tidak bisa punya istri, apalagi kalau benar-benar jatuh cinta. Saat Norman balik bertanya soal perjalanan dan hubungan pribadinya, Jackal menutup rapat dengan alasan kerahasiaan klien. Where'd you go? Client confidentiality. Humor itu berhenti saat Jackal menuntut Norman jujur kemana dia pergi. Norman akhirnya mengaku ke Belarus dan menggambarkan penyerangnya perempuan Inggris kulit hitam dengan Glock 17, ciri yang jelas mengarah pada Bianca. Jackal langsung menyimpulkan itu regu MI6 dan menuduh Norman membohonginya soal besarnya ancaman. Norman berdalih dia lolos karena menerima satu pesan tanpa nomor yang menyuruhnya untuk pergi. Jackal tak tahu siapa pengirimnya dan memuji karya Norman sambil menyelipkan peringatan dingin bahwa keselamatan mereka bergantung pada kehati-hatian. You're an artist, my friend, and you've always been discreet. Pagi harinya, pencarian digital berbuah hasil. Vincent menelepon Bianca dengan kandidat terkuat sebuah pabrik kosong di Lorinci, bangunan putih besar sekitar 56 menit dari bandara Budapest yang cocok dengan semua petunjuk. Bianca meneruskannya ke Ossi, yang segera menghubungi pihak Hungaria dan memerintahkan tim bergerak ke bandara tanpa menunggu verifikasi sempurna karena peluang itu bisa hilang. Large white building, 56 minutes from Budapest Airport. Right now it's our best shot. You get to the airport, I'll get the authorization. Di tempat Norman, senjata itu akhirnya jadi. Komponen cetak dimasukkan ke sepatu bot fraktur dan Norman menjelaskan bagian logam akan tetap terbaca pemindai tapi tampak wajar sebagai alat medis dengan alasan cedera sebagai cadangan. Jackal minta diajarkan caranya merakitnya dan komponen-komponen itu dikeluarkan satu persatu lalu dirangkai jadi senapan ringkas berperedam. Norman mengingatkan sekali lagi soal 8 peluru dan memberi lokasi hutan yang aman untuk uji tembak. Left to the train tracks and keep going till you get to some woods. Remember, it's not gunmetal. You'll get 8 shots from it. Saat Bianca dan Vincent baru mendarat di Budapest lalu langsung dijemput menuju rute Lorinci, Jackal justru berhenti di sebuah kios pinggir jalan dan membeli satu semangka kecil seharga 2.000. Buah biasa itu akan jadi target uji sehingga dia tak perlu fasilitas resmi manapun untuk menguji senjata yang belum pernah ditembakkan.
Di hutan terpencil, Jakal menggantung semangka itu di dahan, melepas sepatu bot fraktur, dan menyusun bagian-bagiannya jadi senapan lengkap dengan optik dan peredam. Dia mengukur gerak target, menembak seperlunya, memeriksa hasil, membuktikan bahwa rancangan gila Norman benar-benar bekerja dan cukup akurat untuk jarak venue. Dalam perjalanan pulang, Jakal menelepon Nuria dan mengaku baik-baik saja, memperkirakan pulang 4-5 hari lagi. Nuria ingin semuanya kembali seperti dulu dan menyebut ada sesuatu penting yang harus mereka bahas. Tapi Jakal justru mengakhiri panggilan dengan janji membicarakannya nanti memakai kata-kata sayang untuk menunda kebenaran. I've got to run now, but I'll speak to you in a sec. Okay, love you. Bye. Bye-bye. Bianca dan Vincent melihat bangunan putih, gerbang, dan kandang yang cocok dengan petunjuk Larry, dan Jakal yang baru kembali justru menyadari ada kendaraan operasi asing di sekitar bangunan, lalu berhenti dan masuk ke sebuah kafe agar tak terlihat jelas. Certainly fits Larry's description. Karena tak ingin kegagalan Belarus terulang, Bianca memilih memutus listrik daerah situ lebih dulu sebelum menyerbu, dan dari jendela kafe Jakal melihat pergerakan tim itu. Begitu listrik padam, Jakal menelepon Norman, memberitahu ada tamu yang salah satunya tampak seperti perempuan MI6 dari Belarus, dan memerintahkannya membersihkan semua bukti lalu pergi saat itu juga. Norman yang sempat tertidur karena obat dan alkohol terbangun, menyadari waktunya nyaris habis. Norman bergerak ke komputer, menjalankan penghapusan file, dan mengambil senjatanya. Tapi progres itu belum tuntas saat tim sudah menyebar mengelilingi bangunan lewat pagar, halaman, dan pintu samping. Perintah menerobos pun diberikan dan tim menyerbu masuk lalu berhasil menangkap Norman hidup-hidup sebelum seluruh buktinya lenyap. Bianca menyapa Norman dan menegaskan dia tahu senapan vest itu buatannya, lalu menemukan komponen senjata baru yang membuktikan Jakal baru saja memesan lagi. Dia menuntut nama asli Jakal, tapi Norman menolak. Karena barang-barang Jakal masih tertinggal di bengkel, Bianca membatalkan rencana membawa Norman pergi dan mengubah operasi jadi penyergapan, yakin sang Jakal akan kembali. Sambil menunggu, dia menekan luka terdalam Norman dengan mengungkap bahwa Larry lah yang memberi lokasinya. Who tipped us off about you? It was Larry. Tapi sebelum Norman sempat menyebut nama itu, dari luar ruangan Jakal sudah mengunci bengkel lewat lensa senapan ujinya dan melepaskan satu tembakan lewat jendela, menewaskan Norman seketika dan menghapus satu-satunya orang yang bisa membongkar identitasnya. Tim langsung mencari arah tembakan, sementara Jakal berlari menyusuri kandang dan menggunakan seekor kuda untuk kabur. Pengejaran pun pecah. Jakal memacu kuda menembus jalan dan jalur pepohonan, sementara kendaraan operasi mengejar dari belakang dan sesekali menembak sampai satu peluru hanya mengenai rompi anggota tim. Begitu masuk hutan gelap, Jakal meninggalkan kuda. Bianca menembak balik dan mengejar Jakal yang berlari ke sebuah danau dan melompat menyelam tepat saat tembakan Bianca mendekat. You okay? Yes. Hate the vest.
Bianca terus menembaki danau tapi tak menemukan satupun tubuh muncul, sampai frustrasinya meledak karena target kembali lolos di depan matanya. Setelah tim menjauh, Jakal muncul dalam gelap, basah dan kehabisan tenaga, kehilangan Norman, kendaraan, dan sebagian perlengkapannya. Dia mendekati sebuah bangunan pertanian dan menjatuhkan diri di tumpukan jerami. Dan tiba-tiba Jakal dijatuhkan oleh seorang pemilik lahan biasa yang memergokinya, memukulnya sampai tak sadar, lalu mengikatnya tanpa tahu siapa yang baru saja dia tangkap. Dan sampai di titik itulah episode ini berhenti, memperlihatkan seorang pembunuh paling teliti di dunia justru tumbang bukan di tangan intelijen paling canggih, melainkan di tangan seorang pemilik lahan biasa yang bahkan tak tahu siapa yang dia tangkap. Sepanjang episode ini ada satu pelajaran yang terus berulang, bahwa yang paling mematikan bagi seorang profesional bukan musuh di seberang laras, melainkan relasi yang dia sayangi. Norman yang menautkannya ke MI6, keluarga yang diam-diam membongkar rahasia, dan seorang istri yang memilih bungkam sebagai jawaban. Baik Jakal maupun Bianca sama-sama unggul di pekerjaan mereka, tapi sama-sama kehilangan orang yang paling ingin mereka lindungi. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.